Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia. Selamat datang jumpa kembali di channel kami. Semoga pemirsa setia selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kesempatan kali ini kita akan membahas informasi sederhana, beberapa fakta temuan manusia yang terinspirasi dari alam. Kita hidup di zaman di mana teknologi sangatlah maju. Dulu manusia sangat bergantung dari apa yang disediakan alam, namun di zaman sekarang bukan berarti hal tersebut sudah luntur. Mengapa? Karena banyak sekali penemuan-penemuan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ternyata alam semesta masih memberi inspirasi untuk para ilmuwan. Sejauh ini, telah banyak pencapaian besar manusia dalam bidang teknologi. Namun, bagaimanapun kecanggihan dan majunya teknologi dalam peradaban dunia yang tengah dibangun oleh manusia, semua itu tak terlepas dari peranan alam, sebab alam membuat kita berpikir dan selalu memberikan kita inspirasi untuk berkembang. Mari kita ulas beberapa penemuan para ilmuwan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Suction Cup. Suction Cup adalah salah satu benda ajaib yang dapat digunakan untuk menempelkan sesuatu di permukaan vertikal, tanpa takut akan jatuh. Menggunakan prinsip ruang hampa dan tekanan, Suction Cup dapat digunakan untuk menempelkan objek di kaca dan bahkan gedung-gedung. Hak paten dari Suction Cup ini sudah ada lebih dari 1,5 abad yang lalu, yakni di 1860-an, namun sebenarnya yang lebih canggih dari Suction Cup adalah pengisap yang ada di tentakel gurita. Dengan alur konsentris kecil yang ada di tiap pengisapnya yang ada puluhan di tiap tentakel, gurita dapat menempel di berbagai permukaan yang tidak rata di bawah air. Sonar, lumba-lumba dan sebagai inspirasi untuk meningkatkan kemampuan sonar. Sonar merupakan singkatan dari Sound Navigation and Training, yakni sebuah sistem perangkat untuk mendeteksi serta menentukan jarak benda yang berada di bawah laut. Sistem sonar bekerja dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik dan bukan gelombang suara biasa. Sistem sonar memang banyak digunakan dalam perkapalan, tidak heran jika sonar sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni sonar aktif dan sonar pasif. Kedua sonar memiliki perbedaan jika dilihat dari cara kerjanya. Lumba-lumba juga termasuk salah satu hewan yang memanfaatkan sistem sonar saat berenang. Seperti yang diketahui jika lumba-lumba termasuk hewan mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Terkadang saat berenang lumba-lumba mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi untuk berkomunikasi. Lampu LED. Lampu LED efisien, cahaya yang dihasilkan kunang-kunang sangat terang karena struktur anatominya bergerigi seperti sisik. Para ilmuwan meniru struktur perut serangga kunang-kunang untuk meningkatkan efisiensi lampu LED sebesar 90%. Lampu light emitting diode, LED, menjadi semakin efisien berkat kunang-kunang. Faktanya, hewan yang bercahaya tersebut menjadi inspirasi lampu yang kini dibuat agar lebih hemat energi. Para peneliti dari Belgia, Prancis, dan Kanada mempelajari struktur internal lentera kunang-kunang, organ di perut serangga bercahaya yang berkedip untuk menarik pasangan. Para ilmuwan mengidentifikasi pola tak terduga dari sisik bergerigi yang meningkatkan cahaya lentera, dan menerapkan pengetahuan itu pada desain LED untuk membuat lapisan luar LED yang meniru struktur alami. Bangunan konsep sarang rayap, gedung atau bangunan yang terinspirasi dari sarang rayap ini memiliki kemampuan yang unik. Kemampuan ini adalah mampu menjaga suhu tetap dingin meskipun temperatur di luar meningkat. Sarang ini juga berkemampuan untuk menjaga suhu di dalam ruangan tetap stabil meski temperatur di luar berubah. Rayap juga memiliki sistem pendingin yang cerdas,
Mereka mampu membangun saluran udara di sekeliling sarang. Gedung ini dibangun dengan meniru rancangan desain sarang rayap, yang mampu mengatur kondisi suhu ruangan tetap terjaga. Dalam dunia arsitektur, teknik ini bernama biomimicry. Biomimicry sendiri merupakan aktivitas merancang atau memproduksi suatu bahan dan sistem dengan meniru cara kerja alam. Velcro. Velcro adalah peranti populer untuk mengikat dua sisi kain. Pertama kali diciptakan pada tahun 1948 oleh insinyur listrik bernama George de Mestral. Ia mematenkannya pada tahun 1955, dan dibuat secara praktikal sampai diperkenalkan secara komersial pada akhir tahun 1950-an. Yang secara tak sengaja ketempelan duri dari tanaman burdok. Duri ini banyak menempel di celana dan tubuh anjingnya. Sang insinyur menemukan bahwa sebuah pengait kecil yang ada di biji dan duri dari tanaman burdok bisa menempel ke benda bersimpul, seperti serat pakaian. Sang insinyur akhirnya bereksperimen selama 1 dekade sampai akhirnya menemukan resleting yang tak berresleting, yang saat ini dikenal sebagai velcro. Sekian informasi sederhana yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk pemirsa setia. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya dari channel kami. Terima kasih.